Jelang akhir Februari 2021, sebagian wilayah di Indonesia terendam banjir, termasuk ibu kota kita tercinta, DKI Jakarta. Banjir dan Jakarta seolah tidak terpisahkan, datang tiba-tiba dan membuat warganya sengsara. To be honest, Jakarta tuh udah kayak langganan banget sama yang namanya banjir. Beberapa tahun ke belakang, Jakarta dilanda banjir besar. Contohnya di tahun 2007, 2013, 2020, hingga 2021. Banjir bukan hanya melumpuhkan kegiatan warga, tapi juga menimbulkan korban jiwa. Tahun 2021, 5 orang meninggal akibat bencana banjir. Menurut aplikasi Jakarta Kini, banjir 2021 di Jakarta menimpa 114.000 hektar lahan atau sekitar 1.400 rukun tetangga dengan jumlah populasi mencapai 450.000 jiwa. Question, apa sih penyebab banjir di Jakarta gak kelar-kelar? Kita semua tahu permukaan air laut lebih tinggi dibandingkan daratan di utara Jakarta. Makanya banjirop tuh terus terjadi di sana. Belum lagi soal penurunan tanah akibat eksploitasi air tanah yang disebabkan oleh munculnya banyak sumur buatan. Selain itu, kombinasi antara cuaca ekstrim dan banjir kiriman ini adalah kombo yang sering banget dipakai oleh para pejabat kalau ditanya soal kenapa banjir di Jakarta gak hilang-hilang. Lanjut soal alih fungsi lahan resapan. Ini sih bukan barang langka di Jakarta. Ya gimana enggak? Lahan resapan dirubah nih jadi permukiman, jadi gedung kantor, terus juga jadi mall pusat perbelanjaan. Belum lagi kita berbicara soal sistem drainase Jakarta yang buruk. Logikanya, kita nggak bisa mengontrol kapan hujan turun dan berapa curah hujan yang turun. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana sistem pembuangan air tersebut supaya nggak melebar ke permukiman warga. Penyebab utama banjir di Jakarta, ya aktivitas kita sendiri. Dan upaya kita belum cukup untuk mengompensasi perubahan-perubahan itu. Gitu. Nah, dua langkah yang belum pernah dicoba, yang tadi sudah saya sampaikan, menginjeksi aquifer ke dalam, ya, kemudian ke aquifer dalam, kemudian yang satu lagi menahan air yang jatuh di atap-atap bangunan yang luas. Sungai alamiah itu katakanlah lebarnya sekian. Nah, tapi kan sungai itu di dalam sejarah dia pernah meluap dan lain-lain tanpa ada manusia pun. Itu kan punya istilahnya kapasitas akomodasi, ya kan, ke kanan dan ke kiri. Oleh karena itu sering kita bilang sungai itu punya dinding yang bertingkat. Nah, ketika air sedikit ya hanya sekian saja yang terisi air. Tapi ketika airnya musim hujan habis-habisan, ya ini ke sini. Nah, yang terjadi sekarang kan begitu ini ke sini, ini kan sudah rumah semua. Wahana Lingkungan Indonesia atau WALHI mengkritik langkah Pemprov DKI yang mengerahkan ratusan pompa untuk mengatasi banjir di Jakarta. Menurut WALHI, ini bukan solusi menyeluruh, hanya case by case aja. Artinya, bisa keulang lagi deh banjirnya. WALHI juga menilai kebijakan sumur resapan vertikal ala Gubernur Anies Baswedan itu nggak efektif, guys. Karena sumur vertikal hanya efektif untuk tangkapan air yang berkurang, bukan mengatasi luapan air dari sungai atau kali. WALHI juga mengingatkan untuk menyelesaikan masalah banjir di Jakarta secara menyeluruh, Pemprov harus berkoordinasi dengan daerah hulu, yaitu Pemkab Bogor dan juga Pemprov Jawa Barat. Ingat loh, alih fungsi resapan itu bukan hanya terjadi di Jakarta. Di Kabupaten Bogor juga masif, guys. Bisa tidak kita mentreatment lokasi-lokasi genangan ini sebagai satu lokasi yang individual begitu. Jadi bagaimana ada satu sumur injeksi ya di lokasi-lokasi yang tergenang ini. Bagaimana kita bisa mengurangi air yang masuk ke saluran. Terutama untuk bangunan-bangunan yang memang signifikan itu buangan airnya, ya, yang dari air hujan yang jatuh di atas atap. Itu. Nah, yang terakhir tentunya kita ingin mengerem gitu laju penurunan ini bagaimana. Nah, faktor yang bisa kita kendalikan adalah pengambilan air tanah. Banjir jelas menimbulkan kerugian.
apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Warga terpaksa mengungsi, kehilangan harta benda, sampai timbulnya korban jiwa. Dari segi ekonomi, banjir juga memukul para pengusaha. Kerugian pengusaha setidaknya bisa dibagi menjadi dua. Tempat usaha mereka, mal atau pusat perbelanjaan harus tutup karena terendam banjir. Belum lagi turunnya demand dari para warga akibat terendam banjir itu sendiri. Nah, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia mengatakan akibat banjir di Februari 2021, pengusaha rugi hingga ratusan juta rupiah. Selain langkah tegas dan menyeluruh dari pemerintah, peran masyarakat juga penting untuk mengatasi banjir di kota Jakarta. Contohnya, dengan tidak membangun atau menempati permukiman di bantaran kali. Selain itu, dengan tidak membuang sampah sembarangan. Semoga tidak ada lagi cerita banjir yang menggenangi kota Jakarta.